Baik nih Bu, di sini boleh kita spill nih Bu. Ada yang bertanya nih, banyak sekali yang bertanya tentang info berita yang lagi hits nih Bu, tentang pemutihan-pemutihan itu Bu. Itu gimana sih ya Bu ya? Kita belum ada ya kan Bu informasi regulasi resmi ya kan ya Bu? Kemarin ada yang buka Menko PMK. Ada nggak? IG Menko PMK kan sudah diumumkan ya. Sudah diumumkan itu diperuntukkan untuk yang kategori tidak mampu ya. Nah, yang tidak mampu ya Sobat JKN. Yang tidak mampu itu kan mengacu kepada data SEN ya. Dan itu sudah diumumkan oleh Kemenko PMK ya kalau saya tidak salah kemarin ya. Silakan Bapak Ibu nanti melihat di websitenya IG ya, IG Menko PMK sudah diumumkan oleh Kemenko PMK karena itu adalah program tentunya keberpihakan dari Kementerian Kemenko PMK. Kalau kami dari BPJS Kesehatan sifatnya sebagai pelaksana tentu melaksanakan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan diputihkan untuk kategori itu maka tentu kami akan melaksanakan. Ya, jadi setahu saya itu informasi terakhir yang saya lihat dari pengumuman yang dirilis dari IG Kemenko PMK itu untuk yang masuk dalam DTSEN ya, DTSEN. Jadi kategori tidak mampu. Pastinya itu untuk masyarakat yang memang jadi disampaikan benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan atau yang benar-benar tidak mampu nih bayar 35.000 ya, per bulannya pastinya ya. Tadi itu yang dibantu oleh pemerintah ya. Pastinya. Jadi nanti coba lihat di IG-nya Kemenko PMK. Itu sudah diumumkan oleh Menko PMK yaitu Pak Muhaimin Iskandar ya, sudah diumumkan dan bagian dari tentunya program pemerintah pusat juga kan gitu ya. Namun memang kategorinya ada, yaitu kategori yang tidak mampu kan gitu ya. Iya, bukan dan rentan tadi ya, ada dari yang masuk DTSEN, masuk data sosial ekonomi nasional gitu ya. Baik. Satu lagi nih Bu, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung tercapainya UHC? Jadi kan UHC ini yang tadi disampaikan harus dipertahankan nih, baik itu mau UHC biasa ataupun UHC prioritas ya Bu. Tunggu. Ini ada yang nanya, mohon dijawab Bu langsung ke kantor Bu. Ini apa nih Bu? Itu langsung Bu. Apa ini? Bu Mamania Alma Bu, itu langsung ke kantor BPJS apa lihat aplikasi, mohon dijawab Bu. Mamania boleh di-spill lagi Bu, Mamania pertanyaannya apa ya? Karena pertanyaan tenggelam. Jadi benar Bu pemutihan itu. Itu pemutihan itu untuk yang tadi masuk kategori yang rentan tadi ya Bu. Ya, jadi kalaupun nanti kita masih coba dilihat di IG Kemenko PMK ya Bu ya, sudah diumumkan langsung oleh Bapak Muhaimin Iskandar seperti apa gambarannya. Namun secara garis besar itu memang pada kategori yang tidak mampu ya, memang tidak mampu. Nanti secara teknis kami juga masih menunggu arahan dari Kemenko PMK seperti apa. Karena katanya kan harus registrasi ulang dan lain-lain. Kita masih menunggu ya Bu ya. Tapi intinya kalau kita mampu tentu idealnya tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, jika ada butuh pelayanan apapun, keterangan apapun, informasi apapun ya, nanti enggak harus ke kantor ya Bu ya. Sekarang pelayanan BPJS itu banyak sekali. Jadi bisa lihat Viola juga ya. Tolong ikutin JKN Bubble kami, media sosial JKN Bubble kami, karena di situ selalu broadcast jadwal layanan Zoom Viola ya. Jadi layanannya jamnya buka sama seperti jam kantor ya, dari jam 8 sampai jam 3. Jadi semua layanan juga bisa dilakukan di situ. Jadi yang jauh-jauh tidak perlu jauh-jauh juga datang ke kantor BPJS, nanti ongkosnya kan minyaknya dan lain-lain gitu ya. Itu komitmen kami untuk mempermudah masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, supaya kalau butuh layanan dari BPJS Kesehatan tidak perlu jauh-jauh
datang ke kantor BPJS. Dari mana aja bisa. Atau pakai. kalau yang sudah terbiasa pakai WhatsApp, mau ngurus administrasi, ini ada apa ya? Pandawa, Bu. Pandawa. Nomornya mudah diingat itu 018 0811 8165 Ya, silakan gampang di sekali screenshot. diingat. Kalau yang biasa menggunakan WhatsApp, atau kalau yang lebih advance lagi, lebih maju lagi, biasa menggunakan aplikasi, jangan lupa mobile JKN. Dan aplikasi mobile Hari JKN. gini rasanya semua kita punya gadget ya. Jadi jangan lupa ini mobile JKN, manfaatnya banyak sekali. Mau berobat ke fasilitas kesehatan, ambil antriannya lewat mobile JKN saja supaya tidak perlu nunggu terlalu lama di fasilitas kesehatan. Mau rubah data juga melalui Bisa. mobile JKN saja. Banyak informasi-informasi yang didapat di sana. Mau konsul online dengan dokternya juga, yang dokter vaskes tingkat pertama juga bisa melalui mobile JKN ya. Jadi semuanya Screening pun bisa. streaming bisa. Banyak sekali kemudahan sebenarnya yang sudah diberikan kembangkan oleh BPJS Kesehatan ya, dari mulai kenalan aplikasi. Jadi kalau ada yang bertanya tadi ada data saya nggak sama, apanya nggak sama, coba ke Viola aja ya. Ke mana tadi lihat Viola. Kalau tadi namanya nggak sama gitu, mungkin agak bingung, Berubah mungkin nama ya. harus ngomong langsung sama petugas gitu dan lain-lain. Boleh nanti kan sambil tidur-tiduran, Bisa. gitu, sambil malas-malasan buka aja Zoom-nya tuh, diklik link Zoom-nya supaya nanti bisa dilayani oleh petugas kita yang ada di Viola kan gitu. Kalau mungkin pengennya ngomong, kadang ada Langsung ke petugas nah, ya, Bu. ada yang nggak seret gitu ya, Bu. kalau cuman ngisi-ngisi Pakai apa WA gitu, aja. pakai WA gitu kan. Nggak valid. Pengennya ngomong sama petugas. Iya. Ah ya udah, boleh ketemu sama petugas kita lewat Viola. Viola. Gitu ya. Viola. Oke. Oke. Baik nih Bu, boleh Bu saran masukan nih bagi masyarakat nih, baik yang di live TikTok kita ini ada 51 orang yang join, masih stay nonton. Apa nih sarannya kepada masyarakat yang belum terdaftar program JKN atau yang sudah terdaftar program JKN tapi bayarnya agak tersendat-sendat nih, gimana nih Bu sarannya Bu? Bayarnya agak tersendat-sendat, Iya. bayar iurannya. Iya. Oh, gitu. Supaya mereka menjaga nih jaminan kesehatannya, karena kan Jadi, ini jadi kan gini, sekali lagi tadi kan kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah UHC prioritas ya. sudah wajib. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, status UHC prioritas itu harus kita jaga sama-sama. Itu sebenarnya kalau boleh dibilang ya, marwah itu. Marwah Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa ya memang masyarakat Bangka Belitung ini adalah masyarakat yang peduli satu sama lain, gotong royong satu sama lain, gitu. Tolong menolong satu sama lain, karena memang syarat agar berlaku UHC prioritas itu adalah cakupan kepesertaannya harus di atas 98%, tingkat keaktifannya harus di atas 80%, dan kita alhamdulillah Bangka Belitung sudah di cakupannya sudah di 98,4%. Tinggi sekali. Dan berarti tapi keaktifannya masih di 82%. Sekarang sudah di 83%. Artinya belum sama. Belum sama antara cakupan yang daftar sama yang bayar gitu loh. Nah, kemudian dan juga ada kondisi-kondisi misalnya dia dikeluarkan dari badan usaha, misalnya nggak kerja lagi di badan usaha, non aktif tapi belum beralih menjadi aktif lagi kan gitu ya. Banyak hal yang terus ada juga yang mungkin kalau kayak dari PBI yang dari pemerintah pusat dikeluarkan dari PBI karena dianggap sudah mampu, belum beralih ke segmen yang mampu kan gitu ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan tingkat ditambah tadi yang mandiri yang tidak membayar iuran ya. Banyak hal yang menyebabkan kemudian akhirnya yang mendaftar itu yang kita sebutkan cakupan tadi tidak sama dengan tingkat keaktifannya. Idealnya tentu harusnya sama ya. Kalaupun berbeda mungkin karena berbeda data kependudukan harusnya nggak jauh-jauh beda kan gitu ya. Nah ini yang harus kita kejar sama-sama dengan konsep gotong royong tadi kan. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan untuk masyarakat tadi yang kurang mampu dan lain-lain itu dibantu oleh pemerintah daerah. Yang mampu harapannya tentu
membayar secara mandiri dengan kesadarannya, dengan disiplin, karena sekali lagi ini adalah program gotong royong dan tidak perlu khawatir iuran yang Bapak Ibu amanahkan kepada BPJS Kesehatan itu dikelola dengan konsep dana amanah. Artinya sebesar-besarnya itu memang untuk peserta itu juga. Itu juga. Jadi 97% dari iuran Bapak Ibu itu yang terkumpul 97% ya, 97%. Coba cari mana mungkin organisasi yang biaya operasionalnya itu 90. Kalau kita iuran misalnya 100% iuran kita, 97% itu untuk benar-benar untuk belanja layanan kesehatan, untuk membayar layanan kesehatan, untuk berobat peserta. Ya, hanya 3% saja mungkin yang dipakai untuk misalnya kita melakukan sosialisasi, untuk membiayai personil dan lain. Hanya 3% dari iuran Bapak Ibu saja yang mungkin akan digunakan untuk itu. Jadi sebesar-besarnya itu dikembalikan untuk membayar layanan kepada layanan kesehatan untuk peserta. Jadi menjadi peserta JKN itu harusnya mindsetnya adalah memang mindset tolong menolong, bukan mindset untung rugi. Gitulah, bukan rugi dong saya nggak pakai. Nah itu karena badan penyelenggaranya sendiri bukan badan penyelenggara yang mencari keuntungan kan gitu lah. Dan program ini didesain memang bukan untuk cari untung gitu. Program ini didesain untuk gotong royong, saling membantu satu sama lain. Nah, kesadaran ini yang perlu mungkin kita tumbuhkan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat yang kemarin begitu mungkin karena belum tahu kali ya, makanya sekarang kita beritahu bahwa ayo gitu yang mampu sebenarnya, tapi kemarin mungkin agak lengah gitu ya, mungkin mindsetnya kurang pas gitu dalam melihat program ini. Nah ini kita beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa program ini adalah program yang sifatnya gotong royong kan gitu. Jadi perlu kesadaran kita semua untuk menjaga, karena ini kepatuhan kita dalam membayar iuran inilah yang menentukan keberlangsungan program ini kan gitu ya. Program ini sudah sangat banyak membantu masyarakat kita. Boleh ditanya deh ke masyarakat ya, mungkin kalau sudah kena misalnya penyakit apa gitu, jatuh di rumah sakit, yang diingat apa tuh? BPJS. Jadi peserta BPJS. Ya enggak apa-apa, memang itu tujuannya negara menghadirkan program ini. Namun ketika sudah dibantu, harapannya tentu kesadaran untuk terus membayar iuran. Kalau kita mampu, maka itu harus tetap kita pelihara, karena kita ya tadi tidak pernah tahu kapan sakit dan lain-lain. Tapi kalaupun kita tidak sakit, kita membantu mereka yang sakit, yang membutuhkan kan itu. Itu yang perlu ditumbuhkan ya dari masyarakat dari kita. ya. Terus yang sektor usaha juga, sektor usaha ayo dong kan gitu, pekerjanya patuh, dibayarkan, didaftarkan pekerjanya, dibayarkan iurannya kan gitu. Jangan sampai ada yang salah kamar, harusnya ditanggung oleh pekerja tapi kemudian dialihkan oleh kepada pemerintah daerah, sehingga kemudian pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang sangat besar yang gitu. Seharusnya harus masuknya ke perusahaan ya Bu. Masuk jadi tanggung jawab perusahaan, namun kemudian karena ada perusahaan yang nakal, jadinya harus ditanggung oleh pemerintah kan gitu. Nah ini yang perlu, dan perusahaan juga sebenarnya bisa berperan juga di sini, di samping membayar yang untuk pekerjanya saja. Kalau ada anggaran CSR ya, kalau sektor-sektor private itu kan biasanya dia ada CSR ya, ada corporate social responsibility kepada masyarakat. Badan usaha ini juga bisa ikut membantu pemerintah membiayai masyarakatnya yang tadi yang belum tercover gitu ya, dibantu iurannya melalui program CSR perusahaan. Jadi CSR ini langsung menyentuh kepada masyarakat juga sebenarnya. Kadang kan kita lihat tuh ada yang perusahaan tuh bikin program pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain. Padahal sebenarnya
di BPJS kalau peserta masyarakatnya udah jadi peserta BPJS juga dapat itu pemeriksaan gratis gitu. Jadi kita di setiap tahun itu ada program namanya screening riwayat kesehatan. Yang beresiko nanti kita lakukan pemeriksaan kesehatannya ya sekali setahun itu cara kita menjaga agar masyarakat yang menjadi peserta JKN itu tetap sehat. Jadi sebenarnya program pemeriksaan kesehatan yang promotif preventif itu sudah tercover di dalam JKN semuanya. Jadi kalau ada perusahaan yang punya program-program CSR seperti pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, mending ya digunakan juga untuk membantu pemerintah daerah membayarkan iuran bagi masyarakatnya yang kurang mampu tadi ya sebagai peserta JKN. Nah, itu juga peluang dari peran dari sektor usaha juga untuk membantu terjaganya status UHC prioritas kan gitu.